Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dikisahkan, pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang megah dengan istana berlapis emas dan taman-taman yang indah, hiduplah seorang gadis rupawan bernama Zulaikha. Ia adalah putri seorang menteri yang berpengaruh. Kecantikan Zulaikha tersohor hingga ke berbagai negeri. Wajahnya bagaikan rembulan purnama yang menyinari malam, dan setiap orang yang memandangnya pasti terpesona, seolah hatinya tertawan tanpa bisa melepaskan diri. Namun, meski banyak pangeran dan bangsawan dari berbagai kerajaan datang meminang, Zulaikha selalu menolak dengan penuh kelembutan. Hingga pada suatu malam, ketika dunia tertidur lelap, Zulaikha bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pemuda yang tampan rupawan. Wajahnya bersinar penuh wibawa, sorot matanya menenangkan, dan tutur katanya penuh kelembutan. Pemuda itu bukanlah sembarang orang, melainkan seorang pejabat istana Mesir. Hanya saja Zulaikha tak mengenal namanya. Keesokan harinya Zulaikha terbangun dengan hati yang bergetar. Ia merasa seakan mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan isyarat dari langit. Malam berikutnya, mimpi itu kembali hadir. Ia kembali melihat pemuda yang sama. Senyum sang pemuda membuat hatinya luluh, seakan ada suara halus berbisik di dalam jiwa. Dialah jodohmu. Dan benar saja, pada malam ketiga, mimpi itu datang lagi. Pemuda yang sama hadir dalam tidurnya, berdiri dengan penuh wibawa, seolah sedang menunggu Zulaikha. Namun tetap saja, ia tak tahu siapa nama pemuda itu. Meski demikian, rasa cintanya semakin menggebu. Sejak saat itu Zulaikha menjadi yakin bahwa pemuda tampan dalam mimpinya adalah jodoh yang Allah telah takdirkan untuknya. Keyakinan ini membuatnya menolak setiap pinangan dari para pangeran dan bangsawan yang datang, meski harta dan kedudukan ditawarkan kepadanya. Ayahnya, yang seorang menteri, sempat merasa kecewa. Ia heran mengapa putrinya selalu menolak, padahal banyak pria terhormat yang ingin meminangnya. Namun sebagai seorang ayah yang bijak, ia mencoba memahami isi hati Zulaikha. Hingga akhirnya, Zulaikha memberanikan diri membuka rahasia yang ia simpan. Dengan suara lirih ia berkata, "Ayahanda, aku telah bermimpi 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu aku melihat seorang pemuda istana Mesir yang tampan dan berwibawa. Aku yakin dialah jodoh yang Allah kirimkan untukku. Demi mimpi itu, aku ingin menunggu meski seluruh dunia datang melamarku." Mendengar pengakuan putrinya, sang ayah tertegun. Ia menyadari bahwa mimpi putrinya bukan mimpi biasa. Ada cahaya keyakinan di wajah Zulaikha yang membuatnya tidak tega memaksa. Maka dengan lembut sang ayah berkata, "Wahai putriku, bila benar demikian, maka ayahanda akan membawamu ke negeri Mesir. Di sana engkau akan kujodohkan dengan seorang pejabat tinggi Mesir. Semoga dialah yang Allah takdirkan, sebagaimana mimpimu." Mendengar janji itu, hati Zulaikha bagai dipenuhi bunga-bunga kebahagiaan. Senyumnya merekah, air matanya menetes. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru. Ia merasa doanya didengar, keyakinannya diperhatikan, dan mimpinya sedang menuntun langkahnya menuju takdir. Maka, berangkatlah Zulaikha bersama ayahnya menuju negeri Mesir. Sepanjang perjalanan, hatinya berdebar-debar. Setiap detik ia berdoa agar Allah mempertemukannya dengan pemuda yang selama ini hadir dalam mimpinya. Baginya perjalanan itu bukan sekadar perjalanan ke negeri asing, tetapi sebuah perjalanan menuju takdir dan cinta yang telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Sesampainya di negeri Mesir, ayahnya memperkenalkan seorang pejabat tinggi sebagai calon suaminya. Lelaki itu dikenal dengan nama Al-Aziz, seorang menteri yang sangat disegani di kalangan bangsawan. Zulaikha yang sejak awal dipenuhi kebahagiaan, seketika menjadi kecewa. Hatinya hancur dan harapannya sirna. Sebab sosok Al-Aziz ternyata jauh berbeda dari pemuda yang selalu hadir dalam mimpinya. Orangnya sudah tua dan sorot matanya tak lagi segar sebagaimana pemuda yang ia harapkan. Zulaikha pun hanya terdiam sambil menundukkan kepala.
Ingin rasanya ia menjerit dan menolak, bukan dia yang kulihat dalam mimpiku. Namun di tengah keguncangan hatinya, tiba-tiba datanglah sebuah bisikan halus. Suara itu bukan dari manusia, melainkan suara gaib yang menyentuh relung hatinya dengan lembut. Dia memang bukan pemuda yang ada dalam mimpimu, tetapi keinginanmu akan tercapai melaluinya. Janganlah engkau takut kepadanya, karena kehormatanmu akan tetap terjaga bersamanya. Bisikan itu menenangkan hati Zulaikha. Ia pun menyadari bahwa jalan takdir tidak selalu lurus sesuai keinginan manusia. Dengan penuh kepasrahan, akhirnya ia menerima pinangan Al-Aziz. Pernikahan itu berlangsung megah, dihadiri para bangsawan Mesir. Namun di balik gemerlap pesta, Zulaikha merasa jiwanya masih kosong. Dan benar saja, sebagaimana suara gaib yang berbisik, pernikahan itu tidak mengurangi kehormatannya. Sebab Al-Aziz meski terhormat, ternyata sudah tua dan menderita penyakit impoten yang membuatnya tak mampu menyentuh istrinya. Maka meski resmi menjadi istri seorang menteri, Zulaikha tetap terjaga keperawanannya. Hari-hari pun berlalu. Beberapa bulan setelah pernikahan, sebuah peristiwa besar mengubah segalanya. Suatu hari, Al-Aziz membawa pulang seorang pemuda tampan yang dijual sebagai budak. Pemuda itu wajahnya bercahaya, matanya jernih bagaikan permata, tubuhnya tegap dan gagah, dan tutur katanya penuh adab serta kelembutan. Saat pertama kali menatapnya, tubuh Zulaikha bergetar hebat, nafasnya tercekat, matanya tak berkedip, hatinya berbisik penuh haru. Ya Allah, inikah dia? Inikah pemuda yang telah hadir dalam mimpiku berturut-turut? Wajahnya, sorot matanya, sungguh sama persis, tak salah lagi, dialah pemuda itu. Tidak terasa air mata menetes di pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena terkejut dan bahagia. Ternyata takdir yang ia nantikan benar-benar datang melalui jalan yang tak pernah ia sangka. Akan tetapi, yang membuat Zulaikha heran, kenapa pemuda itu seorang budak? Padahal dalam mimpinya, dia adalah seorang bangsawan Mesir. Pemuda itu bernama Yusuf, seorang budak yang dibeli suaminya dari pasar. Al-Aziz sendiri begitu kagum pada Yusuf. Ia melihat kecerdasan, kesopanan, dan aura yang berbeda pada diri pemuda itu. Maka dengan penuh kasih sayang, ia memutuskan mengangkat Yusuf sebagai anak angkatnya, bukan lagi menjadi budak. Dan sejak saat itu, Yusuf tinggal di rumah Al-Aziz, tumbuh bersama mereka, dan diperlakukan seperti keluarga. Namun bagi Zulaikha, kehadiran Yusuf ibarat cahaya yang menyilaukan mata. Semakin hari, perasaan kagumnya semakin tumbuh. Tatapan mata Zulaikha selalu mengikuti Yusuf, kemanapun Yusuf melangkah. Senyum Yusuf yang menawan mampu membuat jantungnya berdegup kencang, dan pesona wajahnya tak ada kata yang mampu melukiskannya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Perasaan Zulaikha yang semula hanya sekadar kagum, berubah menjadi cinta yang membara. Ia mencoba menahan, namun cinta itu kian lama kian kuat. Hingga akhirnya, ia tak mampu lagi menyembunyikan hasratnya. Ia mulai berusaha menarik perhatian Yusuf. Kadang dengan senyum yang menggoda, kadang dengan kata-kata manis, kadang dengan tatapan penuh kelembutan. Namun Yusuf, seorang pemuda yang menjaga kehormatan dan penuh ketaatan kepada Allah, selalu menundukkan pandangan. Ia menghindar, ia berusaha menjaga jarak, dan ia tak pernah membalas godaan itu. Tapi cinta yang membakar hati Zulaikha kian sulit dipadamkan. Hingga pada suatu hari, ia tak lagi mampu menahan diri. Dengan segala pesona dan kecantikannya, ia mencoba merayu Yusuf. Saat itulah terjadi peristiwa besar yang kelak dikenang sepanjang zaman. Zulaikha, seorang wanita yang mulia dan cantik jelita, nekat berbuat khilaf karena tak tahan melihat ketampanan Yusuf. Ia tergelincir dalam cinta dan nafsu, hingga hampir menyeret Yusuf pada jalan yang salah. Peristiwa ini bermula ketika suasana rumah sedang sepi. Para pelayan pergi mengurus urusan masing-masing, seakan-akan waktu sengaja diciptakan untuk memberi kesempatan pada Zulaikha melampiaskan isi hatinya yang telah lama membara. Lalu diam-diam ia menutup setiap pintu satu persatu. Daun pintu itu dikunci rapat hingga tak seorang pun bisa masuk. Setelah semua terkunci, ia berbalik menatap Yusuf dengan tatapan penuh cinta, bercampur gejolak nafsu. Ia melangkah dengan anggun,
kecantikan wajahnya bercampur dengan keindahan tubuh yang menawan. Dengan segala daya tariknya, Zulaikha berharap Yusuf akan tergoda, menyerah pada godaan cinta yang ia tawarkan. Lalu, dengan suara lembut namun penuh keberanian, Zulaikha berkata, "Wahai Yusuf, mendekatlah padaku." Namun ternyata, apa yang ia harapkan tak terjadi. Yusuf, pemuda yang berwajah bagai bulan purnama, justru menundukkan pandangan dan mundur selangkah. Dengan suara tegas penuh keteguhan, ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya suamimu adalah majikanku dan ia telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang-orang zalim itu tidak akan beruntung." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar hati Zulaikha. Yusuf menolak dengan sangat jelas, bukan karena ia tidak melihat kecantikan, melainkan karena ketakwaannya lebih besar daripada segala godaan dunia. Melihat Yusuf hendak pergi meninggalkan ruangan, Zulaikha tak mampu menahan gejolak hasratnya. Ia merasa cintanya terhina, hasratnya tak terbalas. Dalam keputusasaan, ia segera berlari mengejar Yusuf, lalu meraih bajunya dari belakang. Dengan keras ia menariknya, hingga kain itu terkoyak, robek di bagian punggung. Di tengah suasana genting itu, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Al-Aziz, suaminya, masuk dan melihat pemandangan mengejutkan di hadapannya. Yusuf yang sedang menghindar dengan baju robek, dan Zulaikha yang tengah berdiri di belakangnya. Ketika Al-Aziz bertanya apa yang telah terjadi, dengan penuh kepanikan Zulaikha berkata, "Suamiku, Yusuf mencoba memperkosaku. Ia ingin berbuat buruk kepadaku." Yusuf terdiam, hatinya perih. Fitnah itu begitu menyakitkan, padahal ia baru saja menolak dengan segenap kekuatan iman. Namun Al-Aziz adalah orang yang bijak. Ia tak semerta-merta percaya begitu saja dengan pengakuan istrinya. Apalagi Yusuf adalah pemuda paling soleh yang pernah ia temui. Maka Al-Aziz pun memerintahkan agar diadakan penyelidikan. Seluruh kerabat keluarga dikumpulkan dan dimintai pendapat. Kemudian salah seorang kerabatnya berkata, "Jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka benar Yusuf yang bersalah. Tetapi jika robek di bagian belakang, maka Zulaikha yang memaksanya." Mereka pun segera memeriksa baju Yusuf, dan ternyata robeknya ada di bagian belakang. Maka jelaslah bahwa Yusuf tidak bersalah. Wajah Al-Aziz seketika meradang, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena malu. Ia menatap istrinya, lalu dengan suara berat ia berkata, "Wahai Zulaikha, bertobatlah, mohonlah ampunan kepada Allah, karena engkau telah berbuat salah, janganlah engkau ulangi lagi perbuatan itu." Zulaikha hanya terdiam, wajahnya tertunduk. Ia tahu kebenaran telah tersingkap, dan tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Namun kabar buruk selalu berjalan lebih cepat daripada kebaikan. Berita tentang perilaku Zulaikha segera menyebar ke seluruh pelosok kota. Dari pasar hingga ke taman istana, dari pintu rumah rakyat hingga ke ruang jamuan para bangsawan, semua orang membicarakannya. Para istri pejabat tinggi, para wanita bangsawan yang iri sekaligus penasaran, menjadikan peristiwa itu bahan gunjingan. Mereka berbisik-bisik dengan nada mencemooh. Apakah pantas seorang wanita semulia Zulaikha, istri menteri yang terhormat, berusaha merayu pelayannya sendiri? Betapa hina, betapa rendah. Ia cantik jelita, memiliki segalanya, tetapi justru tergila-gila pada seorang budak. Kata-kata tajam itu berhembus seperti angin panas yang membakar telinga. Nama Zulaikha yang dulu harum karena kecantikan dan budi pekertinya, kini berubah menjadi buah bibir penuh cacian. Ia dijuluki wanita yang tak mampu menahan diri, wanita yang menodai kehormatan bangsawan. Namun Zulaikha, meski hatinya hancur, justru semakin terobsesi. Baginya, semua caci maki tak berarti dibanding api cinta yang terus membakar dadanya. Semakin ia diolok-olok, semakin ia merasa harus membuktikan bahwa cintanya kepada Yusuf bukanlah sekadar nafsu biasa. Untuk membuktikan bahwa dirinya bukan wanita hina, melainkan seorang yang sedang diuji dengan cinta luar biasa, ia pun ingin menunjukkan bahwa siapapun yang melihat Yusuf pasti akan terpesona, bahkan mungkin lebih dari dirinya. Maka Zulaikha menyusun sebuah rencana. Ia mengundang seluruh wanita bangsawan ke rumahnya. Tidak hanya yang sudah bersuami, tetapi juga gadis-gadis lajang yang terkenal angkuh dan gemar mencibir.
Undangan itu pun segera disebarkan ke seluruh penjuru kota. Hari itu rumah Zulaiha dihias indah. Tirai-tirai sutra menjuntai, meja jamuan dipenuhi makanan lezat, dan di tengah-tengahnya tersusun piring-piring berisi buah segar, apel merah yang ranum, pir emas yang berkilau, dan delima yang menggoda. Di samping buah-buah itu, diletakkan pula pisau-pisau kecil untuk mengupas. Para wanita bangsawan itu duduk anggun di kursi-kursi berhias permata. Mereka saling bertukar senyum penuh basa-basi, namun dalam hati masing-masing masih terselip rasa ingin tahu. Apakah benar gosip tentang Zulaiha dan pelayannya itu? Di tengah suasana yang meriah, Zulaiha mempersilahkan para tamunya untuk mencicipi hidangan buah-buahan yang telah disediakan. Kemudian masing-masing dari mereka lalu mengambil pisau dan satu buah apel. Ketika mereka hendak mengupasnya, Zulaiha segera memanggil Yusuf agar hadir ke tengah-tengah jamuan pertemuan. Begitu Yusuf melangkah masuk ke dalam ruangan, cahaya seolah memenuhi tempat itu. Wajahnya bercahaya, tubuhnya gagah, matanya jernih, dan tutur geraknya penuh wibawa. Ia tampak seperti bukan manusia biasa, melainkan makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan rupa. Para wanita yang sedang memegang apel sontak terpana. Mata mereka tak bisa beralih dari wajah Yusuf. Nafas mereka tertahan, hati mereka bergetar, dan tanpa sadar pisau yang seharusnya mengiris buah, justru mengiris jari-jari mereka sendiri. Darah menetes namun mereka bahkan tak merasakannya. Mereka benar-benar terpukau hingga rasa sakit pun tak mampu mengalahkan keindahan yang mereka saksikan. Zulaiha yang sejak awal memperhatikan mereka tersenyum pahit. Dengan suara penuh kepastian ia berkata, "Inilah dia, inilah pemuda yang kalian cibirkan padaku. Kalian mencelaku, menuduhku hina karena tergoda olehnya. Tetapi kini lihatlah diri kalian sendiri. Baru sekali memandangnya, kalian sampai tak sadar melukai tangan kalian. Apakah kalian masih bisa menyalahkanku bila hatiku jatuh hati padanya dan tak mampu menahan godaan?" Mereka pun seketika tertunduk malu. Kini mereka baru menyadari betapa dahsyatnya pesona Yusuf. Tidak seorang pun mampu menyangkal ketampanannya. Namun meski demikian, bukan berarti berita tentang kejelekan Zulaiha berakhir. Kabar itu terus menyebar sampai ke pelosok negeri. Tentu saja hal ini bisa membuat citra buruk bagi keluarga Al-Aziz. Padahal keluarga Al-Aziz adalah keluarga terpandang dan berwibawa. Yusuf yang berhati lembut tidak sampai hati melihat keluarga yang telah merawatnya tercemar oleh aib yang memalukan. Meski ia sama sekali tidak bersalah, ia sadar bahwa gosip dunia tak mudah dibungkam dengan kata-kata. Maka dengan penuh kerendahan hati, ia datang menghadap Al-Aziz. Dengan wajah tenang, mata yang teduh, dan suara yang penuh ketulusan, ia berkata, "Wahai tuanku, lebih baik aku dipenjara. Agar fitnah ini tidak terus berlanjut, biarlah aku yang menanggung beban ini, asal nama baik keluargamu kembali terjaga." Mendengar itu, hati Al-Aziz terguncang. Ia terdiam lama, menatap Yusuf dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya bergemuruh rasa kagum yang semakin dalam. Betapa mulianya pemuda itu, betapa agung budi pekertinya. Seorang yang masih muda, tampan, dan tak bersalah, justru memilih menanggung penderitaan demi menjaga kehormatan keluarga majikannya. Al-Aziz menarik nafas panjang. Dengan suara berat bercampur haru ia berkata, "Demi Allah, belum pernah aku melihat seorang pemuda seagung dirimu. Engkau bisa saja membela diri dan membiarkan Zulaiha dipersalahkan. Engkau bisa saja hidup bebas dengan nama baikmu sendiri. Namun engkau justru memilih jalan yang paling berat. Engkau rela dipandang hina demi menjaga nama baik keluargaku. Sungguh engkau bukan hanya seorang pemuda, engkau adalah mutiara yang tiada bandingnya." Namun Yusuf tetap merendahkan diri. Ia hanya menunduk, menolak segala pujian. Baginya apa yang ia lakukan hanyalah bentuk ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah. Akhirnya keputusan pun diambil. Yusuf benar-benar dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian kabar tentang kejelekan Zulaiha lambat laun mereda. Tahun-tahun berlalu, Yusuf hidup mendekam di dalam penjara. Namun Yusuf tetap teguh dalam kesabaran dan doa. Ia tak pernah mengeluh, bahkan menjadikan penjara sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah.
Sementara itu di luar penjara, kehidupan perlahan berubah. Menteri Al-Aziz, sosok yang dulu melindungi Yusuf, akhirnya meninggal dunia. Dengan kepergiannya, Zulaikha yang selama ini hidup bergelimang kemewahan, seketika kehilangan sandaran. Hartanya habis, kedudukannya lenyap, dan perlahan-lahan ia jatuh dalam kemiskinan. Hari demi hari Zulaikha yang dulu dikenal sebagai wanita tercantik di Mesir, kini nasibnya berubah. Dari singgasana istana, ia terhempas ke jalanan sebagai pengemis. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, dan wajah yang dulu secantik rembulan mulai dipenuhi garis-garis penderitaan. Lebih menyedihkannya lagi, penglihatannya perlahan memudar. Tangisan panjang yang tak pernah berhenti karena kerinduan kepada Yusuf membuat matanya semakin kabur hingga akhirnya buta. Namun meski tubuhnya rapuh dan hidupnya hancur, api cintanya kepada Yusuf tidak pernah padam. Di setiap helaan nafasnya, nama Yusuf selalu terucap di bibirnya. Dalam setiap langkahnya yang gontai, bayangan wajah Yusuf yang selalu ia rindukan hadir seolah menuntun. Kerinduan itu begitu dalam, bagai lautan yang tak bertepi. Sementara itu Yusuf yang masih berada dalam penjara, akhirnya Allah menghendaki jalan keluar bagi hambanya yang sabar. Kala itu, Raja Mesir dilanda kegelisahan, sebab ia bermimpi aneh yang tak seorang pun mampu menafsirkannya. Dalam mimpinya ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau bersanding dengan 7 bulir gandum kering. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Yusuf. Dengan izin Allah, ia pun memberikan tafsir. Akan datang 7 tahun masa kemakmuran, di mana bumi Mesir akan subur dan hasil panen melimpah. Namun setelah itu, akan menyusul 7 tahun masa paceklik yang sangat berat. Maka simpanlah hasil panen di gudang-gudang besar selama 7 tahun pertama, agar dapat digunakan di masa kekeringan. Raja Mesir tertegun mendengar penjelasan Yusuf. Tak pernah sebelumnya ada tafsir sejelas dan selogis itu. Maka Yusuf pun segera dipanggil keluar dari penjara. Dari sanalah takdir berubah. Ketika masa paceklik benar-benar datang, Mesir selamat dari bencana kelaparan berkat strategi Yusuf. Rakyat tetap memiliki makanan, persediaan gandum cukup, dan negeri itu tetap makmur, sementara bangsa-bangsa lain ditimpa kelaparan. Melihat kebijaksanaan, kecerdasan, dan akhlak mulia Yusuf, Raja Mesir semakin kagum. Maka ia berkata di hadapan para bangsawan, "Sejak hari ini aku angkat Yusuf sebagai wakil raja. Biarlah ia yang mengatur segala urusan pangan negeri ini." Waktu pun berjalan. Setelah beberapa tahun kemudian, sang raja meninggal dunia. Yusuf dipandang sebagai satu-satunya sosok yang pantas menempati kedudukan itu. Maka diangkatlah ia menjadi Raja Mesir. Hari itu, kota Mesir ramai oleh hiruk-pikuk rakyat. Yusuf, yang kini telah menjadi seorang penguasa agung, melintasi jalanan dengan iring-iringan pengawal istana. Dari kejauhan, suara seorang wanita tua terdengar lirih, namun penuh makna. Maha suci Allah, yang telah menjadikan seorang raja jatuh menjadi budak karena dosanya, dan menjadikan seorang budak mulia menjadi raja karena ketaatannya. Kata-kata itu membuat langkah Yusuf terhenti. Hatinya bergetar, sebab kalimat tersebut terasa bagai petir yang membelah langit. Dengan suara tegas namun penuh keheranan ia bertanya, "Siapakah yang mengucapkan kalimat itu, bahwa dia menghadap kepadaku?" Para pengawal segera menuntun seorang wanita tua yang buta, berwajah letih dan penuh keriput. Wanita itu berdiri di hadapan Yusuf, lalu berkata dengan suara bergetar, "Akulah orang yang dulu pernah merawatmu dengan sepenuh hati. Tanganku yang dulu menyisir rambutmu. Aku yang membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu. Namun kebodohanku telah menjerumuskan diriku sendiri. Hartaku habis, kehormatanku hancur, mataku buta karena air mata yang tak pernah berhenti. Kini aku hanya pengemis yang dikasihani orang. Beginilah balasan bagi mereka yang membuat kerusakan." Mendengar itu, Yusuf terdiam, lalu kedua matanya basah. Air mata jatuh ke wajahnya, sebab ia baru menyadari wanita renta yang berdiri di hadapannya adalah Zulaikha, wanita yang pernah begitu mencintainya. Dengan suara penuh haru Yusuf bertanya, "Wahai Zulaikha, masih adakah tersisa rasa cintamu kepadaku meski hanya sedikit?" Zulaikha menunduk, lalu menjawab dengan suara lirih namun mantap, "Demi Allah,
memandang wajahmu sekali saja lebih berharga bagiku daripada dunia beserta segala isinya. Lalu Zulaikha memohon, ulurkanlah padaku kepala cemetimu. Yusuf pun mengulurkan cemetinya dan Zulaikha meraihnya, menaruhnya di dadanya. Seketika Yusuf merasakan ujung cemeti itu bergetar hebat, akibat gejolak cinta yang masih membara di hati Zulaikha. Setelah pasca pertemuan itu, Yusuf duduk termenung di atas singgasananya. Bayangan sosok Zulaikha terus melekat dalam ingatannya. Kemudian pada keesokan harinya, ia mengutus beberapa pengawal untuk menjemput Zulaikha. Setibanya di rumah Zulaikha, mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau, raja kami akan menikahimu dan menjadikanmu kaya kembali." Namun Zulaikha menolak dengan rendah hati. "Aku sudah tua, aku buta, dan aku tidak ingin Yusuf menjadi bahan ejekan para raja hanya karena menikahi wanita hina sepertiku. Cukuplah bagiku dapat memandang wajahnya walau sekejap." Hari berikutnya, Yusuf kembali melintasi jalanan kota. Zulaikha yang telah mendengar kabar itu datang lagi, menghadangnya di tengah jalan. Yusuf memandangnya penuh iba dan bertanya, "Mengapa engkau tidak datang ke istanaku? Bukankah para pengawalku sudah menyampaikan pesanku?" Zulaikha menjawab, "Mereka telah menyampaikannya. Tetapi, seperti yang sudah kukatakan, memandang wajahmu sekali saja lebih kusukai daripada dunia dan segala kenikmatannya." Mendengar itu, hati Yusuf kian luluh. Ia lalu mengajak Zulaikha ke istana. Di sana ia memerintahkan pelayan istana agar memandikan dan merawatnya. Setelah itu Yusuf mendekat, menengadahkan tangan dan memanjatkan doa. "Ya Allah, Engkau yang Maha Pemulih, sembuhkanlah penglihatannya, kembalikanlah kemuliaannya, dan jadikanlah ia sebagaimana dulu Engkau ciptakan dalam rupa terbaik." Maka dengan izin Allah, terjadilah keajaiban. Zulaikha yang tadinya tua renta dan buta, seketika berubah kembali menjadi sosok wanita yang anggun, cantik jelita, dan mempesona seperti sedia kala. Wajahnya kembali bercahaya, matanya kembali terang, dan tubuhnya kembali muda. Maka Yusuf pun menikahinya dengan penuh cinta. Dan dari pernikahannya tersebut, Yusuf baru mengetahui bahwa Zulaikha masih perawan. Dengan jujur Zulaikha berkata, "Suamiku yang dulu, yakni majikanmu, adalah lelaki tua yang sudah tidak berdaya. Ia tak pernah menyentuhku." Sejak hari itu, Yusuf dan Zulaikha hidup dalam ikatan cinta yang suci. Kisah mereka menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia, bahwa jodoh tak pernah salah alamat, tak pernah tertukar, dan takkan kemana-mana. Jika Allah telah menakdirkan sepasang insan untuk bersatu, maka sebesar apapun badai yang memisahkan, sebesar apapun dinding yang menghalangi, pada akhirnya keduanya akan dipertemukan kembali dalam waktu yang terbaik. Sebagaimana Yusuf dan Zulaikha, cinta yang terpisah oleh fitnah, air mata, penjara, bahkan kehinaan, akhirnya dipersatukan kembali dalam kemuliaan, dan oleh kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang tak terbatas. Demikianlah kisah cinta antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kisah cinta yang penuh lika-liku, namun akhirnya berakhir dengan kebahagiaan. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.